Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ure Azhara Marliana dengan NIM B10 12 18 10 13, Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Video ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah dari Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran dari Adam Smith. Salah satunya adalah teori sewa. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan teori sewa. Mengenai sewa, Adam Smith berpendapat bahwa sewa pada hakikatnya merupakan suatu harga monopoli. Luas tanah yang subur yang dibutuhkan itu terbatas jumlahnya. Orang yang memilikinya dapat menarik bayaran tertentu pada para pemakai. Artinya sewa itu bukan merupakan upah tenaga kerja maupun balas jasa bagi para pemilik modal ataupun investor, melainkan sewa yang tinggi semata-mata akibat kekayaan nasional yang melimpah atau tingkat upah yang tinggi. Dalam analisisnya tentang sewa, Adam Smith telah merintis teori terkenal tentang unremitted command atau penghasilan bukan balas karya. Nah, sewa lebih lanjutnya diinterpretasikan sebagai suatu perbedaan yang bermacam-macam dengan kedua fertilitas dan alokasi. Dalam beberapa pemikiran terkandung dalam gagasan, Adam Smith telah mengungkapkan bahwa imbalan jasa untuk penggunaan tanah tidak dianggap sebagai faktor yang menentukan harga, melainkan tanah merupakan residu, unsur residual atau sisa hasil. Bagian residu itu maksudnya adalah jatuh pada dan dinikmati oleh pemilik atau penguasa tanah. Menurutnya, sewa tanah bukan merupakan komponen dalam biaya produksi yang menentukan harga barang, melainkan tinggi rendahnya upah atau beserta bunga dan laba yang menjadi faktor penentu harga rendah tingginya barang. Sebaliknya, tinggi rendah sewanya tanah merupakan sisa dari harga barang itu atau setelah dikurangi dengan harga biaya produksi. Kemudian di sini ada teori tentang sewa sekarang. Ialah teori tentang sewa tanah yang mengalami perkembangan hingga sekarang dan pada akhirnya telah ada definisi yang jelas mengenai hal tersebut. Sumber daya tanah merupakan sumber daya alam yang umumnya terbatas persediaannya dibanding dengan permintaannya sehingga bersifat langka dan mempunyai nilai. Selanjutnya, sewa tanah merupakan konsep penting dalam ekonomi sumber daya tanah. Di sini ada dua option. Yang pertama adalah sewa tanah didefinisikan sebagai kelebihan penerimaan dari hasil pemanfaatan tanah yang bersangkutan dengan biaya yang dikeluarkan selain tanah. Misalnya, tenaga kerja, modal, bahan baku, dan energi yang dipakai untuk mengubah sumber daya alam menjadi barang atau produk. Kemudian yang kedua adalah sewa tanah sebagai surplus ekonomi dapat terjadi karena kesuburannya dan lokasinya. Pada dasarnya, sewa tanah tersebut merupakan balas jasa untuk pemanfaatan tanah yang dipakai dalam suatu aktivitas. Sekian pembahasan kali ini, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ure Azhara Marliana